Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alri Rafli dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metode istinbat hukum Syiah. Ya, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sedikit tentang latar belakang mazhab Syiah. Pertumbuhan awal Syiah dimulai pada awal sejak wafatnya Rasulullah hingga Ali menjadi khalifah, dan perkembangan Syiah pada masa Bani Umayyah hingga berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Ihsan Ilahi Zahir yang menyatakan bahwa pada kurun awal Islam, kata Syiah tidak dipakai selain dari makna aslinya. Menurut pengertian bahasa ada di langsung bismillah. Oh, saya. Iya, ulang. Ada kenapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alri Rafli, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metode istinbatul hukum Syiah. Ya. Yang pertama kali saya akan mulai dengan latar belakang mazhab Syiah. Pertumbuhan awal Syiah dimulai pada awal sejak wafatnya Rasulullah hingga Ali menjadi khalifah, dan perkembangan Syiah pada masa Bani Umayyah hingga berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Ihsan Ilahi Zahir menyatakan bahwa pada kurun awal Islam, kata Syiah tidak dipakai selain dari makna aslinya, dan ia hanya dipakai untuk mengidentitaskan golongan-golongan politik dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan paham dan pendapat dalam masalah yang menyangkut hukum dan para penguasa. Baru ketika terjadi pertentangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, para pengikut dan pendukung Ali disebut Syiah Ali. Pengertian Syiah. Definisi Syiah atau Tasyayyu secara etimologis ialah suatu kelompok atau golongan yang berkumpul untuk memecahkan suatu masalah yang memiliki pandangan yang sama atau pengikut dan pembela seseorang. Dapat dinyatakan bahwa secara kebahasaan, Syiah yaitu sekelompok pengikut dan pendukung yang setia, siap membela mereka yang diikuti. Selanjutnya, istilah ini dalam perkembangan di dunia Islam dilekatkan khusus pada kelompok yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait serta siap membelanya sampai kapanpun. Menurut pengertian bahasa lain, istilah ini dipakai untuk mengidentitaskan kelompok golongan-golongan politik dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lanjut. Sekarang sejarah singkat tentang Syiah. Awal berdirinya Syiah yaitu berawal dari dinasti Safawi yang telah mendeklarasikan Syiah sebagai aliran resmi di kerajaan tersebut. Pertumbuhan awal Syiah di periode sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga Ali menjadi khalifah, dan perkembangan Syiah pada masa Bani Umayyah hingga berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Sekilas tentang sejarah negara Iran. Republik Iran disebut sebagai negara Muslim Syiah terbesar di dunia. Lanjut langsung saja kepada Syiah pada masa Bani Umayyah. Sejak berakhirnya Tafkim yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, terjadilah kevakuman kekuasaan. Namun sebagian sejarawan menyebut Tafkim sebagai naiknya Muawiyah menggantikan Ali sebagai khalifah. Sementara
Sementara itu, Sayyidina Ali berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya dari kaum Khawarij, yang dimana kaum Khawarij itu kecewa karena Ali kalah dari Muawiyah, dan kaum Khawarij tersebut memutuskan untuk membunuh Ali dan Muawiyah dan Amir ibnu al-As, dan mereka menganggap bahwa darah mereka halal untuk ditumpahkan. Selama perlawanan dan pemberontakan kaum Syiah terhadap kaum Bani Umayyah terjadi beberapa kali dan banyak sekali juga yang lain yang tidak disebutkan. Tercatat diantaranya adalah pemberontakan kaum At-Tawabun dari Kufah yang dipimpin oleh Sulaiman bin Shad tahun 65 Hijriah pada masa Marwan bin Al-Ahkam. Dan masih ada lagi pemberontakan yang lain seperti pemberontakan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid At-Saqafi dan pemberontakan Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Dan sejalannya dengan perlawanan tersebut, kaum Syiah mulai terpecah menjadi beberapa firqah atau golongan dengan paham ajarannya masing-masing. Al-Syahrastani menyebutkan ada 5 golongan besar dalam Syiah. Yang pertama itu Qaisyaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Galiyah, Ismailiyah, di mana golongan-golongan tersebut memiliki ideologi masing-masing dan memiliki tujuan-tujuan yang masing-masing. Syiah pada masa Bani Abbasiyah. Keruntuhan Bani Umayyah dan berdirinya Bani Abbasiyah diakui oleh para sejarawan, antara lain disebabkan oleh kerjasama antara kelompok Syiah dan kelompok Bani Abbas. Namun dalam perkembangannya, karena menyadari kelompok Syiah tidak dapat menerima mereka sebagai penguasa akibat adanya tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap kelompok Syiah, mereka kembali menunjukkan perlawanan terhadap Bani Abbasiyah, dan banyak sekali serangkaian pemberontakan yang terjadi, antara lain golongan Zaidiyah yang berlangsung sejak zaman Bani Umayyah hingga masa Bani Abbasiyah. Nah, sedikit tentang singkat sejarah Syiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istinbat hukum Syiah. Nah, istinbat hukum Syiah berpegang pada 3 metode, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci 3 metode tersebut. Nah, antara kaum Syiah dan kaum kita yaitu NU memiliki beberapa persamaan yang dimana berpegang pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Tetapi ada perbedaan antara penafsiran dan penerjemahan karena imam-imam yang dipegang kaum kita dan kaum Syiah itu berbeda. Nah, sedikit akan saya sampaikan. Syiah bukan golongan yang sesat bagi mereka yang mengikuti atau memeluk golongan Syiah tersebut. Tetapi bagi kita sebagai NU, Syiah adalah suatu golongan yang sesat dalam Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Like, comment, share, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.